dirangkaikan dengan pengumuman kelulusan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Wanasaba tahun kelulusan 2021-2022 Rabu 15 Juni 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kepala Dinas Education and Culture of East Lombok. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Mr. Kepala UPTD Education and Culture of District Wanasaba. yang kami hormati Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanasaba, The Committee of Junior High School 1 Wanasaba. yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 1 Wanasaba, The Headmaster and the Vice Headmaster of Junior High School 1 Wanasaba. yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaba, Our teacher, father and mother of student, and all honorable guests. yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wanasaba dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. And then is continued by reading the Holy Quran, which is read by Ananda Yunida Razan Aulia and El Basari. To Ananda Yunida Razan Aulia, the time is yours. Acara kedua, pementasan kreativitas siswa, yaitu tahfiz Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Yunida Razan Aulia dan El Basari. Kepada Yunida Razan Aulia dan El Basari disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. The next agenda is the festival creation art. In this case, it's storytelling, which is performed by Mutiara Adeka Sabani. To Mutiara Adeka Sabani, time is yours. Pementasan kedua, yaitu storytelling yang akan ditampilkan oleh Mutiara Adeka Sabani. Kepadanya disilakan.
treat bawang putih like a mine. One day, bawang putih father returned home and fell ill. He was very ill. Then bawang putih was so sad because her father died. One day, bawang putih was included in a river. When bawang putih was included, her grandmother thought her scarf is not done. Selanjutnya, pementasan ketiga, yaitu tari kreasi yang akan ditampilkan oleh grup tari Spek Sabah. Kepada grup tari Spek Sabah disilakan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur kepada Bapak Izzuddin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Wanasaba, Bapak Kepala UPT Dikbud Kecamatan Wanasaba, Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu wali murid, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, nikmat keapiatan, sehingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Selawat dan salam tak lupa kita berikan kepada guru terbaik umat ini, suri teladan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang dengan kebaikan hingga akhir zaman. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah mengantarkan anak-anak kita sehingga 3 tahun mereka ditempa, dididik, dibimbing, sehingga pada akhirnya
mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka di SMP Negeri 1 Manasaban. Tentu dalam perjalanan 3 tahun ini Bapak Ibu, banyak cerita, banyak catatan baik dari pihak siswa maupun dari Bapak Ibu pembimbing mereka. Oleh karena itu, oleh kesempatan ini, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur menyampaikan permohonan maaf jika dalam perjalanan anak kita ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, anak-anak sekalian, ikhtiar ini tugas kita. Pertama kali saya ingatkan, ikhtiar ini tugas kita. Takdir itu urusannya Allah. Dan ikhtiar ini ada 3 prinsip yang kalian harus pegang. Yang pertama, luruskan niat kalian. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga adalah jangan kalian lupa berdoa. Ini 3 prinsip ikhtiar yang harus kalian pegang ketika kalian ingin menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dan yakinlah, ketiga ikhtiar ini, jika kalian istiqomah, konsisten, insya Allah kalian akan sukses. Dan itu akan memberikan pengaruh kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ini pegang kuat-kuat. Saya ingin yang kedua, kepada Bapak Ibu guru pengawas kepala sekolah, saya ingin mengangkat sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita semua. Perhatikan anak sekalian. Salah seorang murid Imam Syafi'i yang ditulis dalam kitab Manaqib Imam Baihaqi menceritakan tentang sosok murid Imam Syafi'i yang paling low leader, kalau bahasanya Pak Marwan, paling lemah. Sampai Imam Syafi'i, saya ingin cerita di bawah lagi, ketika anak yang bernamanya Ar-Rabi bin Sulaiman, salah satu muridnya Imam Syafi'i yang paling bodoh, low leader, puluhan tahun dididik oleh Imam Syafi'i, dan anak ini paling bodoh. Sampai suatu ketika, karena ketidakmampuannya, ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada mereka, wahai Arabi, apakah kau mengerti apa yang disampaikan? Tidak, wahai guruku. Besoknya lagi ditanya lagi, apakah kau mengerti anakku? Tidak, wahai Imam Syafi'i. Baik anakku. Ketika keluhan itu disampaikan kepada Imam Syafi'i, Ar-Rabi bin Sulaiman ini menghilang dari majelis ilmunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gelisah. Mana Ar-Rabi bin Sulaiman? Mana dia? Tidak hadir ya Imam. Akhirnya dicari Ar-Rabi bin Sulaiman ini, karena Rabi bin Sulaiman malu atas ketidakmampuannya mengikuti pelajaran teman-temannya itu, sehingga dia menghilang. Dicari dari pasar ke pasar. Ketemulah Ar-Rabi bin Sulaiman dengan Imam Syafi'i. Wahai anakku, kau datanglah ke rumahku. Aku akan mengajarimu sendirian di situ. Baik, guruku. Seketika itu besoknya Ar-Rabi bin Sulaiman datang ke rumah Imam Syafi'i. Diperipat berhari-hari, bertahun-tahun, tidak juga dia mampu mengikuti pembelajaran Imam Syafi'i. Akhirnya
Dipanggillah pagi harinya Rabi bin Sulaiman, wahai anakku, aku sudah tidak mampu mendidikmu. Hari ini aku sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah Rabi bin Sulaiman dengan penuh kesungguhan. Rabi bin Sulaiman berdoa dengan penuh kesungguhan. Begitu juga Imam Syafi'i mendoakan Rabi bin Sulaiman ini. Singkat cerita sekalian, transformasi yang terjadi pada diri Rabi bin Sulaiman yang luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rabi bin Sulaiman melesat menjadi ulama besar, dan dia adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang paling sikoh meriwayatkan hadis-hadis yang datang dari Imam Syafi'i. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran anak sekalian? Pertama, untuk Bapak Ibu guru yang kami muliakan, profesi guru ini profesi yang sangat mulia. Profesi guru adalah warisan Rasulullah SAW dan warisannya para nabi dan rasul. Oleh karena itu Bapak Ibu guru, jangan pernah putus asa ketika menghadapi anak-anak kita yang loninar ini. Ikhtiar kita belum selesai. Kita belum selesai. Sudahkah kita menyerahkan tentang seluruh apa yang kita lakukan kepada Allah? Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ini Rabb kita Bapak Ibu. Apa Rabb itu? Dialah yang mengatur kita, yang memelihara kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Dia mampu segala-galanya Bapak Ibu. Oleh karena itu, 3 prinsip ini jangan pernah kalian abaikan. Luruskan niat kalian untuk menuntut ilmu. Ketika itu tegak lurus di hati kalian, ikuti dengan penuh kesungguhan. Dan yang terakhir, jangan kalian lupa berdoa. Ina amal semeton jaring tiang. Tolong doakan anak-anak kita, doakan mereka dengan doa-doa yang baik, karena doa inilah yang akan mengantarkan seluruh ikhtiar itu Bapak Ibu. Doa inilah yang mengantarkan kesuksesan anak kita dengan seluruh ikhtiar kita. Jangan cepat-cepat berhenti sekolah. Jangan hanya sampai di SMTA. Sekarang ini SMA itu hanya S1. Bila perlu kalian sampai doktor. Pendidikan ini mengangkat harkat martabat orang dengan cara 3 prinsip tadi itu. Luruskan niat, sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa. Ini kisah agung. Karena itulah Imam Hanafi, saya lebih suka bercerita tentang sirah-sirah para ulama, karena dari situ kita dapat menangkap pesan, inspirasi tentang perjalanan hidup para ulama kita. Dari sini kita bisa menangkap bahwa tugas kita hanya berikhtiar dengan penuh kesungguhan, dengan segala pendekatan, dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah sekarang dengan tema Merdeka Belajar ini. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dari Allah. Saya ini kurang sehat, batuk, kemudian karena banyak berbicara, setiap tempat saya hadiri, saya berbicara, menyampaikan pesan-pesan tentang indahnya menghadapi masa depan dengan 3 prinsip tadi. Yang terakhir, Bapak Ibu guru GPT saya yang mulia, tahun ini kita sudah menetapkan list nasional untuk formasi P3K untuk guru sejumlah 4.665.
Itu formasi yang Bapak Ibu GTT harus isi. Apa rahasianya Bapak Ibu agar kita sukses? 3 ini Bapak Ibu. Jangan pernah percaya sama calo-calo. Tidak ada yang bisa meluluskan kecuali diri-diri kita ini dan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah percaya sama calo-calo. Belajarlah dengan baik-baik. Berdoalah kepada Allah agar Bapak Ibu GTT dimudahkan untuk bisa lulus tahun ini. Karena GTT kita tahun ini sekitar 6.000 Bapak Ibu. Kalau formasi terisi, maka sisanya tidak terlalu banyak, paling 1.000 yang tersisa. Artinya 4.665 itu bisa mencukupi kebutuhan guru kita di Lombok Timur. Ini Pak Ibu guru GTT, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk bisa lulus tahun ini, sehingga ketika Bapak Ibu lulus, anggaran yang dibebankan dari APBD maupun dari BOS bisa kita alihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya harus undur diri ini. Saya kembali kantor untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang menunggu di kantor. Terima kasih. Those are speeches from Kepala Dinas Education and Culture East Lombok. To Mr. Izzuddin SPD, we say thank you. Demikian pengantar dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur. Kepada Bapak Izzuddin SPD kami ucapkan terima kasih. Second speech, Song Word and Giving Back from the Headmaster, Junior High School 1, Wanasaba. To Mr. Dr. Haji Ahmad Zainal Abidin, SPD MPD, the time is yours. Selanjutnya, pengantar dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaba kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zainal Abidin, SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang lanjutkan, mohon kesediaan Pak Kadis barang 5 menit saja, hanya pidato 5 menit. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Wanasaba, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT Dikbud Kecamatan Wanasaba, Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Wanasaba, Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Wanasaba, segenap Kepala SD di wilayah Wanasaba yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, segenap Bapak Ibu, para wali murid yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus wali murid kelas 9 yang nantinya akan menerima pengumuman pada hari ini. Bapak Ibu Dewan Guru, segenap anak-anakku para siswa yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari secara nasional pengumuman kelulusan bagi anak-anak kita yang kelas 9. Jadi kita bersyukur pada hari ini adalah finalisasi akhir bagi anak-anak kita. Kedua kalinya selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingannya kita dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Dengan harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak pada saat penghitungan amal ibadah kita di yaumul hisab, kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada segenap undangan Bapak Ibu wali murid yang telah memenuhi undangan kami pada hari ini. Tetapi kami mohon maaf terutama kepada
bersama tamu undangan dan Bapak Wali Murid, karena perlu semua duduk bersama kursi yang ditaruh di musola. Karena jujur saja Bapak Ibu, alhamdulillah di tahun 2022 ini Bapak Ibu, berkat perjuangan Bapak Kadis bersama beliau yang ada di dinas, alhamdulillah sekolah kita pada tahun 2022 ini alhamdulillah memperoleh bantuan pemerintah yang sangat besar, gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin perlu lihat di sebelah kanan ada perbaikan ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang TU, kemudian niki laboratorium, termasuk musola yang penuh tempat ini juga nanti akan kena rehab lagi Bapak Ibu. Nah kemudian seluruh ruang kelas niki mungkin perlu bisa lihat dari pojok sana sampai pojok barat niki, insya Allah kena rehab semuanya Bapak Ibu. Termasuk di tanah kita yang masih tersisa 65 area di belakang niki, ada bangunan baru nanti di sana Bapak Ibu. Sehingga untuk alhamdulillah Pak Kadis terima kasih. Sehingga total dana yang kita dapatkan pada tahun ini sekitar 4,7 miliar Pak Kadis. Nah itu Bapak Ibu, itu berkat perjuangan dan doa kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa jumlah bijak kita yang sekolah di sekolah kita ini adalah 670, terdiri dari 22 rombongan belajar. Nah sehingga tamat tahun ini yang kelas 9 itu 7 rombel, 7 kelas gitu kalau bahasa kita. Nah kelas 8 kelas, kelas 7 kelas, sehingga kalau 7 kelas niki dia sudah tamat, maka tersisalah 15 rombongan belajar. Nah untuk tahun pelajaran yang baru niki Bapak Ibu, mungkin ada anak-anak kita, mungkin ada misan atau cucu dan sebagainya dari pelunggu yang belum mendaftar, itu silahkan kami menunggu pendaftaran untuk anak-anak kita yang tamat SD, tamat MI dan sebagainya. Jadi kami berharap mungkin pelunggu bisa menyampaikan ke keluarga-keluarga kita Bapak Ibu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang tadi pelunggu lihat pentas yang dilaksanakan anak-anak kita ini adalah hasil daripada anak-anak kita mengikuti kegiatan. Taruhlah ambil contoh misalnya yang tahfizul Quran, itu adalah hasil buah karya dari anak-anak kita yang ikut ekstra tahfizul Quran yang kita adakan di sekolah kita. Kemudian yang bahasa Inggris tadi itu adalah hasil bimbingan anak-anak kita di TT Batu Selatan. Niki lihat dengan TT Batu niki, anak-anak kita niki yang kirim dia 1 bulan. Yang awalnya begitu kita kirim dia kondisinya tidak terlalu bisa bahasa Inggris, alhamdulillah karena dia dikumpul bersama anak-anak yang kepingin bahasa Inggris di situ, begitu 1 bulan kita bawa pulang, alhamdulillah seperti hasil yang tadi. Terima kasih Pak Kadis atas dukungan programnya seperti itu. Nah itu beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu wali selaku wali murid. Nah kemudian yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, yang sekarang ini hari ini kan belum menerima pengumuman. Hanya yang berharap dan mungkin sama harapan kita dengan Pak Kadis, kira-kira mau lulus bija niki sanggup ke PLGP ke lanjutan sekolah niki. Gila Bapak Ibu. Harus niki ada jawaban penunggu di Pak Kadis. Jadi harus ada jawaban penunggu. Berlakan dan sanggup ada dan lulus kan begitu Pak Kadis. Nah, lalu bersanggup juga silakan dikejar begitu. Jadi kita berharap pelunggu harus sanggup melanjutkan pendidikan anak-anak kita karena bahasa tadi biarkan sejarah lama sudah niki misalnya Arab LGP berita lain yang sekitar teman-teman SD. Jadi cukup cerita itu sampai pelunggu saja. Karena apa? Karena semakin tinggi pendidikannya anak-anak kita, insya Allah semakin mampu dia nanti untuk mengarungi kehidupannya di masa-masa yang akan datang itu Bapak Ibu. Karena kita harus maklum bahwa ibarat dila niki lama kelamaan kan sedang gue minyak niki. Begitulah kondisi kehidupan kita. Jadi dulu yang mungkin masih masa kecil niki, ya malah bahasa niki mungkin kondisinya seperti itu. Tapi kan yang sekarang mudah diamuli di sekolah ini harus diambil doang kita kembali tinggi. Karena apa? Karena kondisi badan kita. Nah begitulah. Jadi kita berharap bahwa bekal anak-anak kita di sini itu akan bisa mampu
dijadikan pedoman pada saat kehidupannya yang akan datang. Nah, kemudian perlu kami sampaikan Bapak Ibu sebagai gambaran bagi pelunggu. Jadi anak-anak kita setiap harinya ternyata datang ke sekolah, dia langsung ke musola bawa Quran, lalu sembahyang duha ya dulu, niki sembahyang duha, kemudian dia baca Quran, kemudian kita berikan kesempatan pidato mana-mana 7 menit niki, barulah dia masuk ke kelas. Kemudian kalau memungkinkan misalnya tempatnya, maka mereka bisa salat zuhurnya di sekolah. Nah, kenapa ini tiang lakukan? Tiang mengajari mereka adiknya balas penyampah sisa di yang kelewat niki gitu. Kan pelinggi kan subuh-subuh pongkaan dia di nasi niki. Padahal ajian keluk di mana kenaikan lalu sanggup menunggu berutang. Nah, dengan dia membaca Quran, dia dengan sholat duha, paling tidak dia sebagai penghargaannya terhadap penunggu, Bapak Ibu sebagai balas jasanya kepada penunggu. Nah, mudah-mudahanlah kegiatan-kegiatan ini dapat kami maksimalkan pada tahun-tahun yang akan datang. Sebagai kata akhir Bapak Ibu, karena Tuhan juga akan menemani Pak Kadis, beliau akan kembali ke kantor. Jadi sebagai kata akhir, jadi insya Allah Bapak Ibu, yang penting belum ada janji untuk melanjutkan anak kita, supaya ke depan anak-anak kita bisa menjadi manusia-manusia yang berguna. Dan kami berharap nantinya Bapak Kanit bersama Pak Camat memberikan arahan kepada pelunggu, Pak Ketua Komite juga. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu, yang atas nama segenap Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 1 Wanasaba, selaku Kepala SMP Negeri 1 Wanasaba, menyerahkan meja pelunggu niki yang semuanya yang kelas 9 di tahun pelajaran 2021-2022 niki kepada Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Wanasaba. Dan nantinya diharapkan Bapak Ketua Komite juga memberikan sambutan sekaligus kata-kata penerimaan daripada penyerahan kami pada hari ini. Kami berharap mudah-mudahan ke depan anak-anak kita ini dapat mengikuti pembelajaran yang lebih maksimal di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas kehadiran pelunggu semua. Wabil khusus Bapak Kadis Besar Rombongan, Bapak Camat, Bapak Kanit, Ketua Komite bersama segenap undangan yang lain yang telah menghadiri undangan kami. Kurang lebihnya tunas maaf. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are some words from the headmaster to Mr. Dr. Haji Ahmad Zainal Abidin, MPD. We say thank you. Demikian pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wanasaba kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Zainal Abidin, SPD, MPD. Kami ucapkan terima kasih. The next speech is going to be spoken by Kepala UPTD, Education and Culture District of Wanasaba. To Mr. Ainuddin, time is yours. Selanjutnya, sambutan dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanasaba kepada Bapak Ainuddin SAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Kepala SMP 1 Wanasaba beserta jajarannya, Bapak Ibu Wali murid beserta tamu undangan lainnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, mari sejenak kita bersama-sama memanjatkan
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menerima pengumuman sekaligus pelepasan anak-anak kita yang telah menempuh pendidikannya di SMP 1 Wanasaba selama 3 tahun. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tercatat sebagai ibadah kita bersama. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita semua mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati dan saya banggakan, pada hari ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, wali murid beserta tamu undangan lainnya yang ikut menyaksikan pengumuman kelulusan anak kita yang dirangkaikan dengan pelepasan daripada siswa-siswi yang menamatkan pendidikannya tahun ini. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang tadi disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara wali murid, maka saya harapkan kepada Bapak, Ibu, wali murid agar melanjutkan pendidikan anak kita ke jenjang yang lebih tinggi. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak kita sudah dididik, diajar oleh Bapak dan Ibu guru kami yang ada di SMP 1 Wanasaba selama kurang lebih 3 tahun. Oleh karena itu, selama 3 tahun ini barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, wali murid selama guru kami mengajarkan, memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Maka lewat kesempatan ini saya selaku Kepala Komite Dikbud Kecamatan Wanasaba sekaligus sebagai Ketua PGRI Kecamatan Wanasaba menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya bila ada hal-hal yang seperti tadi diperbuat oleh guru kami sengaja tidak sengaja pernah menyinggung perasaan Bapak, Ibu, Saudara. Maka lewat kesempatan ini mari kita saling memaafkan. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Karena itu maafkan itu lebih dekat daripada takwa. Di ayat lain Allah mengatakan faman arfa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang suka memaafkan dan ia berbuat baik, atas tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak, Ibu, Saudara wali murid, anak-anak kita telah diberikan ilmu oleh gurunya, oleh Bapak dan Ibu guru. Di sini ada 3 macam kecerdasan yang diberikan kepada anak-anak kita oleh Bapak dan Ibu guru. Kecerdasan yang pertama itu kecerdasan intelektual. Ini menyangkut bagaimana anak-anak kita memiliki daya ilmu pertama IQ yang bagus. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami itu kecerdasan emosional. Artinya kecerdasan bagaimana anak-anak kita bisa menjalin hubungan dengan sesama manusia, di samping menjalin hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah penting Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ini yang menyangkut dengan bagaimana anak kita diberikan ilmu
yang menyangkut masalah keagamaan. Bagaimana anak kita memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada Bapak Ibu wali murid, kalau dalam hadis dikatakan akrimu auladakum wa ahsinu adabahu, muliakan anak-anakmu dan berikan dia pendidikan akhlak budi pekerti yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita sayang kepada anak kita, bukan berarti kita harus belikan dia barang-barang yang mewah dan barang-barang yang mahal. Tanda kita akan memuliakan anak-anak kita, maka lanjutkan pendidikan anak-anak kita, supaya anak-anak kita kelak memiliki 3 kecerdasan yang tadi. Kalau kecerdasan intelektual anak kita hebat, tetapi akhlak masih bobrok, ini rugi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kalau kecerdasan spiritualnya bagus, mantap, insya Allah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional akan mengikuti anak. Oleh karena itu lewat kesempatan ini sekali lagi saya harapkan kepada Bapak Ibu wali murid untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada saat ini sebagai kata-kata sambutan. Barangkali nanti ada tambahannya dari Bapak Camat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These are speeches from Kepala UPTD Education and Culture Wanasaba to Mr. Ainuddin Iseik. Demikian sambutan dari Bapak Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanasaba kepada Bapak Ainuddin SAP. Kami ucapkan terima kasih. The next speech is going to be spoken by the Committee of Junior High School 1 Wanasaba to Mr. Dr. Andes Haji Muhammad Hadri. Time is yours. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Komite SMP Negeri 1 Wanasaba kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hadri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah, pada hari ini saya sebagai perwakilan wali murid, orang tua dari murid kelas 9 sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah lulus atau telah diberikan pendidikan oleh bapak-bapak guru kita di SMPN 1 Wanasaba. Dari dulu sampai sekarang saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih
sebanyak-banyak tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru. Saya sendiri harus menikmat, termasuk juga orang tua dari sini, dari anak-anak kita. Anak-anak saya serahkan semuanya di sini. Alhamdulillah seluruhnya berhasil menjadi orang. Seluruhnya jadi orang. Dari kelas 1 dia di kesehatan di bidang desa, sekarang di Pelindabaya. Yang kedua sekarang dia di BPR, Bank Perwakilan Rakyat. Yang ketiga di sini dia guru juga, di sini guru SMP Satuan Sabah, jurusan bahasa Inggris. Dan yang keempat di Rumah Sakit Putra di Mataram. Yang kelima yang terakhir, alhamdulillah yang paling kecil ini dosen dia di UIN, Universitas Islam Negeri Mataram. Alhamdulillah, ini berkat bimbingan dari bapak-bapak guru kita, Al-Ustaz Abu Akbar katanya, orang tua yang paling besar guru. Jadi wajar kita sangat berterima kasih kepada bapak-bapak guru kita di sini. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga anak kita, anak bapak yang kelas 9 ini sekarang ditamatkan, dilepaskan, diserahkan kembali kepada bapak-bapak orang tuanya untuk dilanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan di sini adalah lagi sekali jasa-jasa Bapak Guru, sehingga kita harus berterima kasih, wajib bersyukur dan berbakti kepada mereka. Alhamdulillah. Barangkali tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, itu saja. Sekadar untuk peringatan bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Those are speeches from the committee of Junior High School Watu Wanasaba. To Mr. Dr. Andes Haji Muhammad Hadri, we say thank you. Demikian sambutan dari Bapak Komite SMP Negeri 1 Wanasaba kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hadri. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Wanasaba, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar sebelum ini sudah siang. Saya yakin anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ingin segera menerima pengumuman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai siang ini kita sudah menerima berbagai macam nikmat, sehat dan kesempatan dan sebagainya, sehingga kita bisa berada di tempat ini, mengikuti undangan sekolah dan sebagainya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Selawat dan salam kita hadirkan ke kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Pak Kanit PTD, rekan pengawas, Bapak Ibu wali murid yang sempat hadir pada saat ini.
pembelajaran kita pada hari ini sebagai motivasi kita bersama di dalam melanjutkan pendidikan anak-anak kita. Sekolah punya keterbatasan dari pagi sampai jam sekolah selesai. Setelah itu kita sebagai orang tua yang melanjutkan di rumah sampai pagi kembali. Pagi di sekolah sampai siang, dari siang sampai pagi lagi. Mari kita sebagai orang tua untuk memotivasi anak-anak kita di dalam baik menghormati guru dan sebagainya, belajar yang baik dan sebagainya, taat kepada aturan di sekolah dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Karis tadi, Pak Karim tadi dan sebagainya, mudah-mudahan mundina baus selapuna mana-mana dua dan sebagainya. Tetapi saya yakin sesungguhnya anak-anakku Anda dididik oleh guru-guru kita di SMP ini sudah tentu niat yang baik. Kalau bayangkan kalau tidak ada bapak guru kita, mungkin saya tidak akan bisa jadi camat. Kenapa bapak ibu guru? Tidak mungkin saya akan jadi camat kalau tidak ada bapak ibu guru kita. Makanya perlu kita hormati bapak ibu guru kita dimanapun dia berada. Apalagi anak-anakku nanti kerja tamat, jangan lupa bapak ibu guru kita. Jangan lupa. Dan lagi jangan lupakan jasa-jasa bapak dan ibu kita. Dan selanjutnya bapak dan ibu, apa yang saya sampaikan kaitannya dengan kelulusan anak-anakku pada siang ini sudah tentu nanti diumumkan oleh sekolah dan mudah-mudahan kita lulus semua. Yang penting setelah lulus nanti kemanapun akan kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, silahkan. Mau ke MA, mau ke SMA swasta, SMA negeri, silahkan. Sekolah sekarang di mana-mana ada. Tinggal adik-adik, anak-anak silahkan kemanapun anda. Yang penting melanjutkan sekolah. Karena kalau kita tidak sekolah, apalagi yang laki sama-sama perempuan, terlalu cepat kita mau kawin. Makanya orang tua tolonglah motivasi anak-anak kita. Kita harus semangat juga untuk melanjutkan sekolah nanti. Apalagi peran pemerintah sekarang bahwa penundaan usia kawin sampai umur 20 tahun dan sebagainya masih saja terjadi. Belum tamat SMP di beberapa tempat kawin, SMP kelas 2 kawin. Tolong bantu kami supaya jangan terlalu cepat anak-anak kita itu berbicara tentang perkawinan. Berikan dia pemahaman kaitnya dengan usia kawin laki-laki 20, perempuan 20 sama-sama. Makanya anak-anakku silahkan lanjutkan sekolah Anda. Coba Anda lihat bapak kepala sekolah kita berapa gelar dia sudah tua tetapi ingin sekolah kita sebagainya. Begitu pula dengan anak-anakku, silahkan lanjutkan pendidikan sampai terbatas. Kami hanya bisa sampai S1. Mudah-mudahan anak-anak bisa sampai selanjutnya ke tingkat yang pendidikan yang lebih tinggi. Kami hanya memotivasi adik-adik, orang tua yang sebagainya. Lagi bahwa mari kita motivasi anak-anak kita supaya melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan anak-anakku ketika nanti pengumuman sudah diterima, tolong ya, jangan kita cet-cet baju kita, badan kita, kasihan baju kita, badan kita. Simpanlah seragam kita sebagai kenang-kenangan
bahwa pada tahun ini seragam kita ini warnanya dan sebagainya. Sebenarnya siapa tahu adik-adik kita atau teman-teman kita yang lain membutuhkan pada waktunya nanti. Jangan disia-siakan. Dan setelah pengumuman nanti tolonglah adik-adik itu pulang ke rumah masing-masing. Jangan berkumpul di jalan melaksanakan apa saja pesta-pesta, dan silakan pulang saja ke rumah untuk keamanan kita bersama. Ingat bahwa setiap ada pengelulusan sebuah sekolah ada saja terjadi kecelakaan dan sebagainya. Karena kita lalang kumpul ke apa namanya dan sebagainya. Tolong anak-anakku ya, setelah pengumuman silahkan langsung pulang ketemu dengan orang tua masing-masing. Sujud syukur kepada orang tua kita masing-masing bahwa Bapak, ini emang kami sudah lulus. Kami ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Itu saja pesan kita kepada Bapak. Kita sebagai orang tua sangat luar biasa bahagianya kita mendengar bahwa anak kita lulus dan sebagainya. Dan mudah-mudahan selanjutnya bahwa kita mampu memimpin anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita untuk melanjutkan sekolah ke yang jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ini hal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Camat Wanasaba. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. The next agenda is farewell speaking, voice of great age and heaven. This is going to be spoken by our friend Denaya Arigina Warakang. The Denaya Arigina Warakang. Acara selanjutnya, kata-kata perpisahan. Kata-kata perpisahan yang pertama, perwakilan dari siswa kelas 7 dan 8 yang akan disampaikan oleh Denaya Arijinan Warakang. Kepada Denaya Arijinan Warakang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati, Bapak Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wanasaba yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Wanasaba yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Wanasaba yang saya hormati, Bapak Pengurus Komite SMP Negeri 1 Wanasaba yang saya hormati, Bapak Ibu segenap tamu undangan yang saya hormati, teman-teman dan adik-adik semua yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang memberi rahmat tanpa membeda-bedakan umat, yang senantiasa mencurahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka perpisahan kelas 9 SMP Negeri 1 Wanasaba tahun penamatan 2021-2022.
Tak lupa kita hadiahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankanlah saya perwakilan dari OSIS kelas 8 dan 7 Denaya Arijinan Waraka untuk menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada kakak-kakak kelas 9 yang telah selesai menempuh pendidikan di sekolah tercinta kita ini. Kakak kelasku semua yang saya banggakan, kami adik-adik kelasku mengucapkan selamat jalan dan mohon maaf bila mana selama kita bersama menuntut ilmu di sekolah kita ini kami pernah menyakiti hati kakak, baik lewat perkataan maupun perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja. 2 tahun bersama rasanya cepat sekali berlalu. Berat rasanya hati kami melepas kata-kata. Sungguh banyak kenangan yang pernah kita lewati bersama. Jika hari ini adalah hari terakhir kalian di sini, namun bukan berarti ini adalah hari terakhir kita berjumpa dan bertemu bersama. Di sini sekolah tercinta kita ini telah terukir banyak kenangan. Bahagia, susah, senang kita pernah rasakan bersama. Semua cerita indah di sini pastilah akan menjadi sepenggal kenangan di masa yang akan datang. Alangkah bahagianya jika pertemanan yang telah terjalin selama ini bertahan selamanya. Betapapun beratnya, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bukan pertemuan yang kami sesali, bukan perpisahan yang kami ingkari, tapi kenangan dan kebersamaan yang kami rindui. Tapi itulah, ada fajar, ada siang, ada temu, ada pisah. Kami sadar, perjalanan kakak masih panjang. Mudah-mudahan acara perpisahan ini dapat menambah persaudaraan kita. Dan semoga perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Kakak-kakakku yang saya muliakan, pesan kami adik kelasku, jangan pernah melupakan jasa bapak dan ibu guru. Muliakanlah dan hormatilah mereka, karena atas jasa mereka jualah kita menjadi anak-anak terdidik, berilmu dan berprestasi. Kami hanya bisa bersyukur dan mendoakan kalian agar kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami, kakak kelas 9 mampu mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Semoga kalian sukses mencapai cita-cita. Semoga kedepannya kakak-kakak menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semoga kakak menjadi kebanggaan keluarga dan juga kebanggaan bapak dan ibu guru yang pernah mengajari. Teruslah junjung tinggi nilai kejujuran serta nilai kepekaan sosial. Ingatlah selalu akan Allah yang ada di dekat kita. Dan semoga kami yang masih di sini diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus melanjutkan studi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu guru, segenap tamu undangan, kakak kelas dan semua teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada yang salah dengan cara saya menyampaikan. Karena pepatah berkata, tak ada gading yang tak retak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Those are speeches from Denaya Arijinan Waraka. And to Denaya Arijinan Waraka, we say thank you. Demikian kata-kata perpisahan dari perwakilan kelas 7 dan 8. Kepada Denaya Arijinan Waraka kami ucapkan terima kasih. And then the farewell speaking and saying
yours. Selanjutnya, kata-kata perpisahan kedua, perwakilan dari kelas 9 yang akan disampaikan oleh Baik Desi Diana Zahra. Kepada Baik Desi Diana Zahra disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baqi an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid wahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Wanasaba, yang saya hormati para hadirin tamu undangan serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah beserta nikmatnya, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kelulusan sekaligus perpisahan kelas 9 SMP Negeri 1 Wanasaba dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta
hope you won't forget about us. Walau kami sudah tidak berada lagi di sekolah ini. Yang terakhir, dear my friends, terima kasih. Terima kasih atas banyaknya kenangan yang sudah kita lalui dalam jenjang putih biru ini. Temanku, masih ingatkah saat dulu kita bersama? Saat kita saling bermain kejar-kejaran, saat kita sengaja melanggar peraturan sekolah, saat kita membuat kesalahan, saat kita sengaja membuat keributan asyik di dalam kelas, dihukum bersama, tertawa bersama, jajan bersama, makan bersama, membicarakan teman bersama, bahkan pulang pun bersama. Sekolah ini, tempat ini menjadi saksi bisu kebersamaan dan kenakalan kita. Teman-temanku, marilah kita sama-sama berjuang walau telah terpisah. Karena perjuangan kita masih panjang untuk menjadi bintang di masa depan. Teruntuk adik-adik kelasku, teladanilah hal baik yang pernah kami lakukan dan tinggalkanlah hal buruk yang pernah kami goreskan. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Those are speech from Baidesi Diana Zahra, and to Baidesi Diana Zahra, we say thank you. Demikian kata-kata perpisahan dari perwakilan kelas 9 kepada Baik Desi Diana Zahra, kami ucapkan terima kasih. The next agenda is the performance singing song and reading a poem, which are performed by the singing group of Junior High School 1 Wanasaba. To the singing group of Junior High School 1 Wanasaba, the time is yours. Acara selanjutnya menyanyikan lagu perpisahan dirangkaikan dengan pembacaan puisi yang akan ditampilkan oleh grup nyanyi SMP Negeri 1 Wanasaba. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad abil qasimil amin, amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Unit Dinas Pendidikan Kecamatan Wanasaba yang sama-sama kita hormati, Bapak Camat, Bapak Pengawas Pembina, dan Bapak Kepala Sekolah serta hadirin tamu undangan yang sama-sama kita hormati. Siswa dan siswi kelas 9 yang akan tamat, yang lulus, yang dinyatakan lulus pada hari ini akan kami salukan. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Guru pada tanggal 13 diadakan rapat dengan jumlah siswa kelas 9 sebanyak laki-laki 107 orang dan perempuan 119 orang, sehingga berjumlah 226 orang dinyatakan lulus. Selanjutnya, berdasarkan hasil nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 dan hasil nilai ujian sekolah yang sudah diadakan oleh sekolah, di sini kami akan membacakan 10 besar peringkat kelulusan di SNPN 1 Wanasaba tahun pelajaran 2021-2022. Peringkat pertama diraih oleh Baik Desi Diana Zahra dengan nilai rata-rata 91,07. Jadi silakan langsung maju ya, sama walinya, oke? Sama walinya, ya, sama walinya. Peringkat kedua diraih oleh Rindi Hana Salsabila dengan jumlah nilai 88,61. Ya, walinya ya, bersama walinya. Ya. Silakan berjejer. Peringkat ketiga atas nama Syifaur Rahmi Ramadhani dengan jumlah nilai 88,12. Peringkat keempat atas nama Zahratul Atia dengan jumlah nilai 88,03. Peringkat kelima Niswatus Sulha dengan jumlah nilai 87,27. Peringkat ke-6 atas nama Tahira Naila Rahma Gayatri dengan jumlah nilai 87,17. Peringkat ke-7 diraih atas nama Adila Adiatul Fitri dengan jumlah nilai 86,90. Peringkat ke-8 atas nama Rismayanti dengan jumlah nilai 86,77. Peringkat ke-9 atas nama Nurma Ledi dengan jumlah nilai 86,18. Peringkat ke-10 atas nama Baik Ekis Dwi Hermida dengan jumlah nilai 85,8.
silakan anak-anak kami yang mendapatkan 10 besar bersama walinya. Sudah disiapkan, Bu, Ibu? Ya, penyerahan piagam penghargaan prestasi 10 besar kami minta kesediaan Pak Camat dan Pak Kanit serta Bapak Kepala Sekolah. Silakan fotografer dipotret. Baik Desi Diana, Rindi Anak Salsabila, Sifawar Rahmi, Zahratun Ardia, Niswatu Soha, Tahira, Adila, Rismayanti, Nurmanedi dan Bayi Ekis. Ya, bersama orang tuanya. Ya. Pak Adi, videonya jangan lupa divideokan juga. Ya, divideokan. Ya, kita minta kesediaan Pak Camat ya. Dengan berakhirnya pengumuman 10 besar bagi siswa yang berprestasi, tibalah saatnya di penghujung acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Supardi SPDI. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يرحم يا الله يرحمن يا الله يرحيم يا لطيف يا خبير يا سميع بصير أنت الله أنت المستعان كالبلد أنت الله أنت المستعان كالبلد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معثوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة على هذه الجماعة اللهم انزل الرحمة والمغفرة والسلامة والصحة على هذه الجماعة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلق الميعاد
عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kenapa